kobaran api, wah macam-macam ujiannya. Ya. Padahal nurut sama Allah di jalan kebenaran. Tapi tetap temukan yang ada pada diri mereka. Tidak pernah ngeluh, tidak pernah kecewa, tidak pernah ngambek, nggak pernah pundung. Kebayang kalau Nabi kita pundung? Wahai Rasul, kenapa tidak berdakwah hari ini? Ampun, kamu dikini anek wae, ku batur nyeri hati. Ya Islamnya tidak akan sebesar ini. Tapi lihat ya, makin tinggi keimanan, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Bukan berarti masalahnya hilang Bu setelah nurut sama Allah, tapi akhirnya mulai menyadari bahwa masalah itu aslinya tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Ya. Ulangi, masalah itu tidak berbahaya. Yang bahaya itu kalau kita salah menyikapi masalah. Tenang aja. Ya. Dan juga yang bikin kita sedih nanti itu gampang, tinggal dilihat apa yang ada di hatinya. Kita sering sebut ya, kalimat tauhid, la ilaha illallah. Artinya apa? Tiada Tuhan selain Allah. Padahal Tuhan itu dalam bahasa Arab kan menggunakan kata Rabb. Ya. Tuhanku Rabbi, Tuhan kami Rabbana, Tuhan semesta alam, Rabbul alamin. Ya. Nah, ilah lebih tepat diterjemahkan, contoh di surat An-Nas, ilahin nas. Diterjemahinnya bukan Tuhan manusia, tapi sesembahan manusia. Ya, secara bahasa. Nanti secara makna meluas artinya, yaitu apapun yang mendominasi hati kita itu termasuk ilah. Makanya lihatnya gampang loh, bukan berarti, karena selagi hidup itu masalah mah pasti ada. Kalau nggak pengen ada masalah ya nanti setelah hidup selesai. Ya, lihat debt collector begitu mendapati orang yang dikejar-kejar yang udah meninggal, masih dikejar nggak? Enggak, yang dikejar keturunan. Ya, Insya Allah. Orangnya kalau sudah wafat sudah nggak dikejar lagi. Lihat nih, ya. Ilah itu apapun yang mendominasi hati manusia salah satunya. Makanya gampang bagi orang yang mendominasi hatinya adalah jabatannya yang paling utama, kelihatan, oh dia Islam sih, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Giliran jabatannya dipindahin, diturunin, nangis sejadi-jadinya. Berarti ilah di hatinya jabatannya. Ya. Oh dia Islam sih, sholat, tapi ketinggalan sholat gak pernah nangis. Pas dia difitnah, terus followers men-unfollow dia, nangis sejadi-jadi. Berarti ilahnya followers ya. Gampang kan? Kayak contoh, pernah ketemu sama orang yang mengoleksi sesuatu nggak? Ada orang waktu itu dia ngoleksi buku komik, buku gambar, buku komik. Itu luar biasa. Demi satu buku komik yang katanya langka, dia rela melakukan perjalanan ke luar negeri, tiket yang nggak murah, hanya demi kebeli itu satu buku komik. Ya. Padahal di rumah komiknya udah banyak. Bagi kita yang nggak koleksi komik, asal sama aja, sama-sama buku bergambar. Ya. Tapi bagi dia, enggak, ini beda, serialnya beda. Terus hilang satu komiknya, nangis ngejerit-jerit. Giliran orang yang tidak mengoleksi buku komik, ya udah hilang satu lemari juga bodo amat. Kejadiannya sama, hasilnya dampaknya berbeda. Jelaskan apa yang ada di hatinya. Lalu kalau misalkan kita, terutama kepada diri ya, kalau diri ini mendapati ada masalah dengan dunianya, terus masih gampang sedih, ngeluh, kecewa, berusaha menampar diri sendiri sambil berkata, karena penyebab diri ini sedih, yang saya simpulkan dua penyebab utamanya. Satu, kita masih terlalu cinta sama dunianya. Dua, mungkin saya belum pengen surga. Karena beneran tuh, dunia bukan berarti gak boleh punya ya, silakan milikin. Tapi kita mesti ingat
bahwa semuanya masih berupa ujian. Ulangi. Ingat ya, contoh. Ya, ingat dengan ucapan seperti tadi bukan berarti kok Denis melarang kaya, kok Denis melarang viral, kok Denis melarang punya jabatan, enggak. Silakan semuanya boleh, tapi ingat semuanya ujian. Kapan jadi nikmat? Kalau bisa jadi jalan tambah dekat sama Allah. Tes latihan. Ibu tahu-tahu di WA sama Pak suami, ya. Is istri maksudnya ya. Kan panggilan sayang mungkin ya, iya suami maksudnya. Bukan itu, iya mi gitu ya kita ya. Ya. Is uang belanja ayah tambahin ya 15 juta. 15 juta per minggu mah. Masya Allah, 15 juta per minggu. Bu, naik uang belanja, nikmat bukan? Bukan, baru dibilang tadi ujian. Kapan bisa jadi nikmat? Kalau bisa kita gunakan jadi jalan tambah dekat sama Allah. Ya, bukan pantun, Bu. Jangan dicakepin, ya. Kalau bisa jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Ya, karena kalau uangnya tambah banyak tapi dipakai maksiat, masa jadi nikmat? Coba, ada orang pengen maksiat gak punya duit, bisa gak jadi Bu maksiatnya? Gara-gara punya duit dia maksiat, berarti musibah dong. Kan kita tahu setiap kemaksiatan kita, apalagi kalau tidak ditobati, ada ganjarannya. Ya, maka silakan jadi pemimpin, suami di WA sama bosnya. Wahai, gak pakai wahai juga sih, pokoknya dikasih tahu ya. Puitis banget berarti bosnya. Wahai karyawanku, gitu ya. Pak, Bapak saya angkat mulai pekan depan menjadi kepala cabang. Naik jabatannya, jabatan dinaikkan, tentu gaji pun akan dinaikkan. Ya, naik jabatan nikmat bukan? Ujian. Baru diomongin. Bandel sih ibu teh ya. Ya, apa tadi? Ujian. Kapan jadi nikmat? Jika bisa membuat dirinya dan yang dipimpinnya tambah dekat sama Allah. Ya. Semenjak dia jadi pemimpin, dia menerapkan peraturan. Mulai saya memimpin, setiap bulan gaji kalian dipotong 2,5% untuk zakat. Kalau masih mau kerja di sini, silakan terima peraturan tersebut. Kalau tidak, bisa cari tempat kerja lain. Tegas. Akhirnya nurut, akhirnya jadi pada bayar zakat. Padahal tadinya nggak pernah ingat bayar zakat. Coba kalau yang ingetin bukan bosnya, sama karyawan. Bro, bayar zakat dong. Siapa lu ngatur-ngatur gua? Repot. Karena yang ngomong atasannya bisa apa? Menggunakan kepemimpinannya jadi jalan tambah dekat kepada Allah. Bismillah, itu jadi kebaikan. Ya. Karena kalau tidak diarahkan seperti itu, ya namanya ujian ya. Ujian bisa berhasil, bisa gagal. Kapan berhasilnya? Jadi tambah dekat sama Allah. Kapan gagalnya? Kalau tambah jauh sama Allah. Meskipun hawa nafsu kita suka. Ya. Pemudi putus cinta, diputusin pacarnya misalkan ya. Maka bisa jadi nikmat tidak? Bisa. Gimana caranya? Setelah diputusin, tambah dekat sama Allah. Kok tapi boleh gak aku menangis? Boleh, tapi nangis juga kan ada dua. Apa yang dua itu? Satu, ada orang yang nangisin masalah. Ada yang nangisin dosa penyebab masalah. Beda tidak? Beda. Hai pemuda, pemudi, kenapa kamu nangis? Diputusin pacar kok. Kenapa diputusin pacar nangis? 1 jam sebelum diputusin, saya beliin mereka sekeluarga iPhone 14 Pro Max. Oh, kaya juga kamu ya, Insya Allah. Nangis, yang dia tangisin masalahnya udah keluar uang, tapi malah diputusin. Itu dia nangisin masalah. Yang kedua ditanya, kenapa kamu nangis putus cinta? Iya kok, karena selagi aku bersamanya, aku melupakan penciptanya.
Gaya jawabannya ya. Nyampe rumah kamar mandi nyalain keran sambil diguyur ini. Insya Allah. Gak apa. Dia ingat, ya Allah, selagi aku bersamanya, dia minta antri tengah malam hujan-hujanan pun aku berangkat. Giliran Tuhanku memanggil, hayya 'alal falah, mari kita menggapai kemenangan, aku cuek-cuek aja. Padahal anggaplah dia mencintaiku, bahkan satu dunia mencintaiku. Kalau Allah benci kepadaku, gak mungkin surga aku gapai. Atau dibalik satu dunia membenciku, tapi Allah sayang kepadaku, tidak ada yang bisa mencelakai dan menghalangi ke surganya Allah. Itu yang dia tangisin, ya Allah, aku telah mendoakanmu, beda hasilnya. Ya, beda hasil. Karena ingat, sekali lagi dalam Islam, kepahitan itu cuma dua ujungnya. Satu, menggugurkan dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ulangi, satu, jadi dosa. Dua, meninggikan derajat di sisi Allah. Ya. Kok bagaimana cara membedakan kepahitan yang sedang saya alami ini untuk menggugurkan dosa-dosa saya atau untuk meninggikan derajat? Gimana cara bedainnya? Ya. Kalau buat gugurin dosa, biasanya perih banget. Perih banget. Awalnya biasa, karena memang biasanya awalnya diundang dosa. Contoh ya, dia mohon maaf, korupsi 10 orang korupsi, yang ditangkap 1 orang. Pasti ngambek yang satu. Kenapa teman saya yang 9 gak ditangkap? Dia gak terima, dia ngejerit, dia menangisi setiap malam. Ya. Tapi bismillah, suatu saat dosa-dosanya sudah dibersihkan, 4 tahun menjalani masa hukuman, bisa nangis syukur, alhamdulillah ya Allah, saya yang ditangkap, jadi bisa tobat, jadi kenal Islam. Kebayang kalau misalkan seumur hidup korupsinya berhasil dan tidak pernah dibalas di dunia, repot tuh di alam setelah kehidupan. Ya. Lagian duit hasil kayak gitu ama dinikmatinnya juga susah tuh. Dapat duitnya mau dipakai apa? Beli villa akhirnya, karena nggak mungkin dipegang cash atau nggak dalam rekening. Beli villanya nggak mungkin pakai nama uang sendiri, nama pembantunya lah, nama apa. Yang paling nikmat siapa? Si Mamang sama si Bibi tiap hari berenang di villa seger, ya, jaga villa, tamannya indah, lari-larian, kayak film India. Bibi, malam ini mau tidur di kamar yang mana? Kalau luas kan gede, coba. Ditambah enaknya apa lagi? Digaji. Orang lain mah masuk situ kudu bayar, dia mah digaji. Ya. Dan yang paling penting, tidak dihisap. Coba yang punyanya, belum tentu datang setahun sekali. Kalau dicek pengen sombong nggak bisa, karena kalau ketahuan itu punya saya loh, duitnya dari mana? Ayo, takut. Udah gitu, udah nggak bisa diaku-aku, belum tentu dikunjungin setahun sekali. Tiap bulan bayar biaya maintenance sama gaji si Mamang sama si Bibi. Dikira murah maintenance villa segede gitu. Air kolam renang tiap bulan, tiap hari dikuras, diganti, repot. Ya. Dan yang paling repot, dihisab. Mau ngomong apa di hadapan Allah? Ya Allah, saya datang setahun sekali juga enggak. Harta makan dua pertanyaannya. Dapatnya dari mana? Digunakannya untuk apa? Dan mesti lolos dua-duanya. Dapatnya halal, gunainnya Allah nggak ridho, celaka. Dapatnya tidak halal, terus digunainnya untuk nyumbang masjid, tetap celaka. Repot duit haram itu. Ya. Apalagi kalau dua-duanya pemakaiannya tidak baik, tambah rusak. Ya. Gitu ya, repot. Jadi satu, kalau untuk gugurin dosa memang kerasa pahit. Ya. Makanya izin, mohon maaf, pemuda yang diputusin pacarnya, terus dia nangis, ya memang ada dosa dia selama ini pernah menduakan Allah. Lebih memperdulikan chat pasangannya daripada azan ditinggali, penting balas WA dia. Ya. Terus satu, pasti ada perihnya. Termasuk apapun ya, yang selama ini terlalu mengilahkan jabatannya, turun jabatan, perih dia, wajar. Allahnya bukan nomor 1, pasti perih. Ya.
Yang kedua tadi, kalau untuk meninggikan derajat, biasanya orang yang ngalaminnya biasa ya, udah lihat para nabi barang ya. Sehingga akhirnya Nabi Ayub alaihissalam 18 tahun kena penyakit kulit. Waktu kena penyakit kulit, punya anak kandung 12 orang, 12-12-nya meninggal barengan. Punya anak 12 meninggal semua barengan. Hewan ternak dan ladangnya kena wabah, layu dan mati semua. Ketika istrinya berkata, kenapa engkau tidak meminta kesembuhan kepada Tuhan? Ditanya balik sama Nabi Ayub alaihissalam, kau ingat berapa lama kita hidup dengan berkelimpahan berkah rezeki sebelum akhirnya aku sakit seperti ini? Jawab sama istrinya, iya, kurang lebih selama 20 tahun, anak sehat, keturunan banyak, rezeki ada, ladang menghasilkan hasil, hewan ternak menghasilkan terus, bertambah banyak, berkembang biak ya. Kurang lebih selama 20 tahun. Waktu itu masa penyakit beliau baru 18 tahun. Maka beliau merasa malu, kita telah mendapat nikmat selama 20 tahun, aku baru sakit sekujur tubuh ini kan baru 18 tahun. Malu, nikmatnya masih lebih lama, masa aku minta sembuh? Sedangkan kepahitan yang sedang aku alami ini gak ada yang sia-sia. Kalau nggak untuk gugurin dosa, pasti meninggikan derajat. Punten wahai Nabi, kau dosanya apa? Makanya derajatnya, kalau misalkan memang dosanya udah habis, ya makanya pilihannya yang kedua, derajatnya ditinggikan. Beliau ngerasainnya, ya nggak enak, tapi udah tidak sampai menyiksa diri, mengutuk Allah, menyesali takdir, enggak. Ini buku syukur. Ya. Ingat kisahnya Abu Kilabah Al-Jarmi, ini salah seorang sahabat Nabi yang paling terakhir wafat. Ya. Kayak gimana kok beliau hidup di tengah hutan. Ya. Beliau hidup di tengah hutan dan dengan tempat tinggal yang tidak layak, reot gitu ya. Maka ada seorang pemuda tersesat ketemu sama gubuknya ini. Cuman heran, dari dalam gubuk ini kok terdengar suara Alhamdulillah, Alhamdulillah wa syukurillah. Penasaran kan, ini orang enaknya, nikmatnya senikmat apa sih? Tinggal di dalam gubuk reot tengah hutan kayak begini kok nggak berhenti memuji Allah. Senikmat apa emang hidupnya? Nekat masuk ke dalam. Tambah kaget pemudanya, melihat yang sedang memuji Allah adalah seorang kakek yang kedua tangannya buntung, kedua kakinya buntung, kedua matanya buta, dan telinganya setengah tuli. Saking penasarannya ya, ini pemuda bahasa kitanya nanya kayak gini, punten bapak, nggak pakai bahasa Sunda juga sih, ini kan misal ya, punten bapak, apa yang membuat kakek masih memuji Allah sebegitunya padahal kondisinya seperti ini? Jawabannya apa coba? Ini jawaban paling nonjok yang pernah saya dengar. Beliau hanya menjawab, bukankah bisa mengucap Alhamdulillah saja itu sudah merupakan suatu nikmat? Coba, bagaimana hati orang ini bisa sedih kalau orang ini punya hati yang karena bisa mengucap hamdalah saja, dia bersyukur, Alhamdulillah aku bisa memujimu ya Allah. Coba, punya hati segitu bersyukurnya kepada Allah, mulia nggak di sisi Allah? Aku yakin. Apa kabar dengan yang baru gajian aja malah ngambek? Karena duitnya cuma lewat kok, harus bayar cicilan. Suruh siapa nyicil? Ya. Dan lain-lain. Ya. Seolah ia berkata kepada pemuda ini, wahai pemuda, lihat kaki saya ada nggak? Nggak ada. Kalau saya ada kaki mungkin saya lagi maksiat. Coba sekarang gimana caranya saya maksiat? Berarti saya sedang dipersulit bikin dosa kan? Kalau saya sedang dipersulit bikin dosa, bukankah saya sedang dipermudah ke surganya Allah? Kalau saya sedang dipermudah ke surganya Allah, maka bukankah itu nikmat? Terus saja bersyukur, ya Allah, terima kasih. Ya kan? Oh, jangankan yang itu mah zaman masih zaman para sahabat masih dekat. Kemarin ketemu kayak Dek Naja, Hafiz RCTI ya, Dek Kaila yang nggak bisa ngeliat, ya. Bahkan ada juga yang udah sempat diundang ke TV juga, yang bukan nggak bisa ngeliat, ini mah bahkan matanya benar-benar nggak ada, rata ininya, ya.
sama Kak Irfannya kan, kalau akhirnya bisa ngelihat lagi, emang apa yang pertama dilihat? Lihat Al-Quran. Ya. Kayak kalah jauh ya, Masya Allah. Kayak gitu bisa masuk nerakanya gara-gara apa? Coba Bu, saya emang gak kepikiran ya, Insya Allah. Tapi punya hati kayak gitu coba. Asli. Yang bikin kita menderita kan aslinya tuh keinginan kita. Kita punya keinginan pengen punya gamis baru, pengen punya tas baru, gak kesampaian. Ketika punya keinginan yang kayak gitu, akhirnya kan gamis yang lama terasa tidak indah lagi. Ya. Ketika yang lama yang sudah dimiliki tidak terasa indah lagi, syukur hilang, penderitaan datang. Ya. Ingat ya, bukan berarti gak boleh punya. Dulu ulama terdahulu juga banyak yang kaya. Imam Sufyan As-Tsauri contohnya. Tapi ketika ada orang awam bertanya, karena sepengetahuan yang bertanya, kan harusnya ulama-ulama tuh kayaknya hidup sederhana. Kok ini beliau kaya gitu ya. Ketika ditanya, kenapa engkau kaya? Jawaban Imam Sufyan As-Tsauri sederhana, agar aku tidak bergantung kepada pemerintah dan kepada manusia. Ya. Karena emang kalau udah nyampe bergantungnya kepada manusia, ya udah kan berarti. Tenang, diaturin kau, nggak ada yang sia-sia. Punten bisa, kalau di sini ada yang diselingkuhin sama suaminya, ya, terus ibu memilih bersabar, meskipun kata orang bodoh tuh perempuan, tapi bisa jadi sabarnya ibu membuat ibu lebih mudah ke surganya Allah daripada yang suaminya gak selingkuh. Ya, tuh, langsung ngegas ya. Ya. Tapi yang suaminya udah baik juga gak usah disuruh selingkuh juga Bu, jangan ya. Bukan gitu juga maksudnya, tapi ya. Maksudnya adalah kepahitan yang kita alami asli, gak ada satupun yang Allah sia-siakan. Saking Allah Maha Adilnya. Ya. Dan Allah tahu aslinya kita lebih pengen surga daripada hal apapun. Sok saya tanya ya, semua yang ibu minta seluruhnya dikabul kecuali satu, tidak ada tempat untuk ibu di surga. Mau? Gak mau kan? Atau dibalik, semua yang ibu minta gak akan dikabul seumur hidup. Pokoknya dijamin ibu menderita. Allah cuma janji satu, disediakan tempat terbaik di surganya Allah. Mau? Mau, itu berarti kan aslinya pengen surga kan? Dan Allah lah yang akan paling mengaturkan cara gimana kita bisa tambah dekat ke surga. Ada yang memang harus diuji gak punya keturunan, ada yang memang harus diuji suaminya begitu, ada yang suaminya udah baik, anak-anaknya begitu, ada yang suami baik, suami baik, pasangan baik, anak-anak baik, di tempat kerjanya ada yang memfitnah. Udah diatur, kenapa beda-beda? Allah tahu ini orang paling cocok dideketin ke surga dengan cara apa. Karena kalau udah benar Allah luar biasa. Mau diapain juga. Kok kamu nggak pernah marah sih? Nggak pernah kecewa? Nggak pernah ngambek? Saya nggak nemu alasan buat marah. Emang kalau marah jadi solusi? Enggak. Tapi kan kamu udah tolongin dia, terus dijahatin sama dia. Ya berarti dia yang rugi, kan dia yang jahat. Masa dia yang jahat saya yang dihukum sama Allah? Nggak masuk akal. Tapi kan dia udah jahat, tetap aja. Ya kan saya tahu bakal mati, cita-cita ke surga. Dosa saya banyak. Nabi Adam diusir dari surga, padahal dosanya cuma satu. Saya pengen ke surga, emang dosanya cuma satu? Kan banyak. Berarti saya pengen ke surga harus digugurin dosa. Alhamdulillah ditolong digugurin dosa sama yang dia mencaci. Ini saya mau ngasih kue bolu karena dia udah mencaci saya. Lumayan, terima kasih, ucapan terima kasih udah gugurin dosa saya. Pahala dia memaki, berarti transfer pahala ke saya. Pahala dia habis, dosa kita diangkut dia. Nikmat sekali hidup ini kalau ada yang mencaci. Tapi kan kelakuannya nyebelin. Alhamdulillah meninggal gak ditanya kelakuan orang. Ya. Ditanya kelakuan masing-masing. Tapi kamu udah tolong dia jahat loh. Dari awal berbuat baiknya bukan supaya dia suka, biar Allah suka. Apa sih artinya satu dunia suka tapi Allah benci? Celaka. Yang penting Allah suka aja. Lagian emang diapain sama dia? Cuman dicaci maki kan? Monyong kamu? Apa mulut saya langsung monyong? Enggak, begini aja, tenang. Emangnya kalau kita dikatain monyong mulut saya langsung mancung? Enggak. Malah yang nyebut kata monyong yang harus majuin bibir. Coba nyebut kata monyong tanpa majuin bibir.
Percaya, tahu nggak Bu? Kadang-kadang kita sukanya yang palsu loh Bu. Apa contohnya yang palsu? Ini ucapan kayak gini palsu banget. Ibu, kok setiap hari bertambah muda ya? Belah mana originalnya itu ucapan? Tolong jelaskan secara medis bagaimana manusia bisa tambah muda setiap hari, itu gimana? Tapi kita seneng kan ngedengernya. Nyampe toilet sambil ngaca sendiri. Iya juga ya. Ini juga apa? Udah gitu mana kadang muji. Ya Allah, ibu kok usia aslinya berapa sih? Ibu kok awet muda begini? Aku udah 42 kok. Kayak 41,5 ya. Lumayan. Coba ya. Tahu nggak kenapa dia muji? Udahannya berbisik, bisikan maut ya. Bu, ada gopay dulu nggak? Ya, pinjem duit ternyata ya. Ada udang di balik bakwan. Ya. Hati-hati lah. Jangan sibuk sama yang orang lain tahu ya. Sibuk sama yang Allah tahu aja. Karena orang-orang soleh terdahulu tuh dipuji orang berlebihan tuh nangis. Ya Allah, Engkau tahu dan aku tahu, aku tuh gak sepi. Ya. Aneh kalau misalnya bahkan izin ya, ketika tadi kita menyebut diri semuanya itu ujian, nggak cuma harta, nggak cuma jabatan, nggak cuma anak-anak tuh. Ya, izin kan. Bahkan kayak hafalan Al-Quran, coba hafalan, ibu punya hafalan Al-Quran nikmat bukan? Harusnya jadi nikmat, tapi ada yang bisa jadi ujian dan bahkan bisa jadi musibah. Kapan? Ketika udah hafal 30 juz terus tidak dipanggil Al-Hafiz. Loh, biasanya saya dipanggil Fulan Al-Hafiz, kok tadi nggak disebut? Nah, kenapa harus bilang gitu? Ketika udah ngapalin banyak, udah segala macam, udah ngakunya udah muncul di TV, ngakunya udah dipanggil ustaz, udah belajar ini itu, giliran waktunya sholat kok tidak disodorkan jadi imam? Udah gitu di belakang sambil sholat sambil ngedumel, bacaannya bagusan saya, yang kayak gitu jadi imam bagusan dia saya. Nah, tuh hati-hati ya. Meskipun gak keucap loh itu dalam hati, tapi kan Allah mah alimum bidatis sudur, mengetahui isi hati. Power asli. Ibu punya, kita punya ilmu, kita punya hafalan aslinya bukan karena kitanya pinter. Allah yang nitipin. Allah pengen cabut lagi, hanya butuh secangkang cau. Ini apal cangkang cau, kulit pisang ya. Cuman kalau di Bogor mah kayak gitu deh disebutnya cangkang ya. Kalau beli DVD juga dulu iya ya cangkangnya tuh, maksudnya kotak DVD-nya ya. Cangkang cau. Hanya butuh satu buah kulit pisang, dia habis di wisuda, profesor, S3, kepleset, beleduk, kejeduk kepalanya, lupa nama sendiri. Gampang mau dicabut. Ujian-ujiannya para imam itu pernah ada, sebagian dari mereka cerita. Mengakui, iya saya sempat salah niat, pengen nunjukin hafalan yang baru. Giliran ngimamin pengen bacain yang itu, padahal biasa kalau sholat sendiri cuma kuliah kulhu. Giliran ngimamin asal pengen baca yang panjang, ya Allah bikin lupa, ada yang kayak gitu. Astagfirullahaladzim, lupa. Beres sholat dibaca lagi lancar. Ternyata beliau mengakui, saya diselamatkan oleh Allah dari untuk tadi tergelincir salah niat, dibikin lupa sekalian ya. Jadi gak bisa ujub kan jadinya, gak ada yang rugi ya. Kalau udah urusannya sama Allah gak ada ruginya, gak usah takut ya. So, apa yang bikin kita gelisah biasanya? Resesi 2023, dolar naik, BBM naik ya. Induk ibu tambah gemuk tiap hari ya. Rezeki kan bukan dari situ kan, nah, dari itu aja. Oh, ini ada air ya, hitung jarak saya menuju air ini, 1, 2, paling 3 jengkal. Sekarang hitung air itu dari mata air di gunung sampai ke botol ini di sini, lebih jauh dari saya atau dari gunung? Nyampe di sini tuh.
dikasih kan Bu buat saya, bisa diminum gratis. Gratis kan? Kirain bayar ya. Aman ya. Jaga. Mau takut pikirin rezeki. Waktu kita sampai otak ngebul, bau kabel kebakar, mikirin rezeki. Dulu waktu otak kita belum jadi aja rezeki datang Bu. Ingat waktu di dalam perut ibu masih janin, kan udah penuh rezeki biar tumbuh gede. Kalau nggak jadi ya. Tapi ibunya makan apa saja, makan jengkol, makan pete, sapiring-piringnya ditelennya, tetep kan diaturin. Jadi ampasnya kebuang, nutrisinya tersalurkan sama rata. Coba ibu makan wortel, keluar wortel, repot tidak? Enggak kan? Tapi diaturin. Yang bagian tidak baiknya dibuang, yang bagusnya sudah diserap, dan semua terjadi diatur sama Allah. Pernah ngeliat ada ibu-ibu barikia terus. Bu ngapain sih Bu? Bentar kok. Tadi saya makan wortel, saya butuh vitamin A, saya makan wortel. Ini wortelnya pas nyampe ususnya. Bentar. Saya lagi menyerap vitamin A-nya, biar saya arahkan ke janin saya. Diajak ngobrol sih, jadi melenceng, kena kuping ya. Nggak perlu repot ngatur kayak gitu kan? Tentunya kita makan apapun, si badan ini udah ngerti nih. Yang ampasnya dibuang, yang nutrisi baiknya bisa dialurkan oleh darah ke bagian yang membutuhkan tanpa mikir, kadang sambil maksiat ya. Udah mikirin rezeki, otaknya belum jadi aja rezeki masuk. Beres lahir, si ibu nggak ada asinya ya. Allah ciptakan sapi. Coba sapi makan apa Bu? Rumput, bisa jadi susu. Coba ibu makan rumput Bu, pahit ya, jadi penyakit. Boro-boro jadi susu, jadi penyakit ya. Jadi selesai diaturin gitu ya. Sehingga ini juga menjelaskan kan kenapa kita tidak boleh menikah dengan sapi. Karena beda spesies Bu ya. Bukan saudara sepersusuan. Dan susu yang beredar di Indonesia, sapinya ternyata tidak di Indonesia, di luar negeri, di New Zealand, di mana-mana. Ya, sok mana yang lebih hebat, bayi yang datengin sapi atau sapi yang datengin bayi? Bukan sapinya, tapi bukan air susunya. Susunya mengagandol di sapinya. Maaf ya, digocek. Ya, udah tenang. Ibu suka makan mie instan tidak? Suka. Tahu nggak? Waktu kajian di pabrik tepung Bogasari, saya tanya, ini menyuplai kebutuhan pabrik mie instan, tepung, orang pada bikin gorengan seantero negeri. Emang ladang gandumnya belah mana? Di Indonesia teh? Oh enggak, ladang gandumnya satu di Australia, satu di Kanada. Ya. Berarti ibu tiap makan mie instan tuh impor dari Kanada. Ya si ibu teh. Orangnya mah belum pernah ke Kanada, tapi makanannya asli Kanada. Ya, nyampe, udahlah diatur. Jangan takut ya. Diatur. Itu apa sih soal bukan? Oh iya ya, lucu baris berbaris. Ya, kita aja kadang tidak tertib ya. Bebek bisa tertib. Ya, Masya Allah. Masya Allah. Nih ingat ya. Ada kisah dari kemarin ketemu AA, saya ulangi kisah ini, bahwa orang itu tidak akan bisa mati sebelum rezeki yang sudah Allah janjikan waktu tadi di alam rahim kita terima semuanya ya. Ingat kalau pernah baca hadisnya, ini dikutip di beberapa kitab hadis, di kitab hadis Arba'in Nawawi yang nomor 4 juga ya, yang dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi bersabda yang artinya nyeritain tuh di alam rahim kan 40 hari sebagai nutfah, setetes mani, 40 hari kemudian sebagai alaqah, segumpal darah, 40 hari kemudian sebagai mudghah, segumpal daging, 120 hari lalu ditiupkan ruh, sekaligus ditentukan rezekinya. Ini orang dari lahir sampai meninggal dia punya rezeki berapa banyak?
Sebelum itu rezeki diterima semua, dilarang mati oleh Allah. Ya, ada yang udah tiduran, rezeki saya udah habis, saya mau bunuh diri, tiduran dia di rel kereta, lewat keretanya masih nggak mati bu, karena salah rel, yang lewat rel sebelahnya. Ya. Nah ini ceritanya ada orang jatuh ke sumur, minta tolong, nggak tolong, orang lewat nurunin timba, selamatlah dia naik nyampe ke atas. Udah biar tenang, duduk dulu nih, minum segelas susu. Beres minum susu ditanya, "Ai bapak kenapa bisa jatuh?" Cerita kan akhirnya diperagain. "Saya juga nggak tahu ya. Tadi saya cuma berdiri di sini, terus jatuh lagi." Tapi jatuh yang kedua meninggal. Maka apa pelajarannya? Orang tadi masih punya rezeki 1 gelas susu lagi. Makanya udah nyampe tempat matinya pun kaci naik heula eta ke atas. Buat dijemput baru boleh mati. Gak akan mati bu beneran. Udah terkapar di ranjang gak bisa apa-apa. Kata Allah masih ada rezekinya, masuk lewat infus. Segitu teh udah gak ada yang mau nyuapin, gak ada yang ngapa, gak bisa apa-apa, masih ada masuk lewat infus. Apalagi nanti bicara rezeki itu meluas bahasannya, ya. Kita hari ini bisa ngaji juga rezeki, betul? Alhamdulillah, ya. Maka ingat, rezeki manusia itu cuma 3. Ini kudu apal mati, gak boleh lupa sama sekali. Ingat tidak? 1, rezeki manusia cuma 3. 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Ulangi, 1, yang dimakan jadi kotoran. 2, yang dikenakan lalu menjadi usang. 3, yang diinfakkan di jalan Allah. Gampang hafal ini ya. Kita bahas satu persatu. 1, yang dimakan jadi kotoran. Aslinya bu, rezeki kita itu yang udah lewat sini doang. Yang udah ketelan. Yang udah ketelan pun masih kalau dimuntahin lagi bukan rezeki kita berarti. Ya, nih. Tadi ini udah dikasih ya. Ini buat saya bu. Nggak apa-apa ya. Ini punya saya bu ya. Tengah jalan saya bawa pulang tumpah. Diminumin kucing. Berarti saya cuma disuruh Allah mengantarkan rezeki ini sampai ke hamba Allah yang lain. Ya. Sebelum ini lewat sini bu, belum jadi rezeki saya. Atau kalau di rumah ibu di kulkasnya banyak migar, tahu migar? Minuman segar. Ya. Kenapa harus disingkat ya? Nggak apa-apa lah ya. Minuman segar, datang ponakan banyak pada ngambil, berarti rezeki mereka. Selama ini kan itu bilang, itu punya saya, di kulkas saya kok adanya. Atau ginilah, ibu cek saldo masing-masing internet banking tuh di handphone kan ada internet bankingnya. Saldonya atas nama siapa bu? Nama sendiri, ya. Tapi tahu-tahu anak teh nelpon, "Ma, ade belajar nyetir, nabrak, ma harus gantiin." Aduh, berapa deh? 8 miliar. Hah? Kamu nabrak apa? Nabrak BMW 10 mah. Atau pilih-pilih atau deh kalau mau nabrak. Ternyata rezeki bengkel. Ya. Sebelum lewat sini belum jadi rezeki kita. Ya. 2, yang dikenakan lalu jadi usaha. Ya. Ini mah studi kasusnya kayak gini ya. Saya tahu yang paling berat bagi kaum hawa wanita memang terkadang adalah sulitnya menolak godaan diskon, betul? Ya. Bisa ke bawah sholat itu, ya. Ada tas, ada gamis, meni lucu gamisnya. Ada azan waktunya sholat dulu. Allahu Akbar. Ya Allah, itu gamis lucu. Allahu Akbar. Ya Allah, motifnya kebeli mualnya. Sami Allahu liman hamidah. Kan besok ayah ngasih uang belanja. Allahu Akbar. Tadi teman katanya mau bayar utang. Allahu Akbar. Hari ini kan lagi diskon. Allah
Tapi diskonnya cuma sampai hari ini. Allah Akbar. Wajib beli hari ini juga. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Kayak ada yang beda ya. Keterima nggak bu sholatnya? Ibu-ibu teh biasanya bilang gini, makanya biar khusyuk kita harus beli dulu kok. Bisa. Gitu ya. Anggaplah kebeli itu ya. Kadang ini tanya, kok udah banyak masih beli lagi buat apa? Mudah-mudahan aja ada kondangan nih. Mudah-mudahan ya. Bawa pulang, taruh dong di lemari, nggak mungkin di kulkas ya.